Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya berita hoaks di media sosial tentang penculikan anak di Kabupaten Jepara. Dari Kapolres Jepara, Bapak AKBP Warsono SH.SIK.MH memberikan informasi dan juga himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Jepara untuk tidak mempercayai berita hoaks di media sosial. Keresahan dan kecemasan buat masyarakat Kabupaten Jepara tidak perlu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Ya, terima kasih Pak. Kami sudah diberikan kesempatan untuk soal Bapak wawancara terkait dengan isu yang marak di Kabupaten Jepara yang membuat kita panik, membuat kita khawatir. Semua masyarakat Kabupaten Jepara ini merasa was-was begitu dengan putra-putrinya yang sedang menempuh pendidikan sekolah, terutama ini mulai dari PAUD, TK, sekolah dasar. Sangat ketakutan dan ingin sekali ada sesuatu yang dilakukan dari pemerintah termasuk Forkopimda juga, dari Bapak Kapolres juga, meskipun pada kenyataannya sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, tetapi kewaswasan dan kekhawatiran ini masih ada gitu Pak. Terkait dengan isu berita hoaks penculikan anak di Kabupaten Jepara masih saja melanda masyarakat Kota Jepara. Seperti apa itu Pak penjelasannya? Ya, baik, makasih Mbak Dinda. Memang akhir-akhir ini banyak ya isu terkait kasus penculikan anak ya. Di Jepara ini memang ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Contohnya yang ada di Bate Alit, yang informasi itu memang seorang pelajar SD ya. Betul. Sempat diberhentikan, kemudian diiming-imingi uang, suruh ikut, terus karena ada kendaraan lain, terus yang diduga pelaku itu kabur. Memang ini kita sudah tindak lanjuti, kita datangi dan kita mintai keterangan kronologisnya seperti apa yang disampaikan oleh anak yang diduga korban ya. Memang penyampaiannya seperti itu. Dan ini kita juga masih melakukan pendalaman. Kemudian ada beberapa lagi informasi yang terjadi di Panggang. Iya betul. Itu ternyata yang diduga pelaku kan memang asli orang Jepara. Kita sudah datangi juga baik itu korban ataupun yang diduga pelaku, dan kita sudah melakukan klarifikasi bahwa sebenarnya yang terjadi itu seperti apa. Ternyata itu tidak ada sangkut paut dengan masalah niatan untuk menculik, karena memang ada sesuatu hal yang memang akhirnya yang diduga pelaku itu melewati jalur tersebut, kemudian menyenggol anak kecil itu sehingga anak kecil ketakutan. Nah itu. Kemudian yang ada di wilayah utara di daerah Donorojo juga yang diduga sebagai pelaku penculikan ternyata itu merupakan orang yang dalam gangguan jiwa. Sehingga dan masyarakat juga, bahkan anggota kepolisian juga kenal dengan yang bersangkutan, sehingga dikembalikan lagi ke keluarganya. Kemudian ada lagi yang di Keling juga yang diduga pelaku juga, ternyata bukan. Nah, ini tentunya memang informasi-informasi ini belum tentu kebenarannya dan juga bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Betul sekali. Oleh karena itu saya menghimbau untuk masyarakat terutama jangan terlalu panik berlebihan. Kemudian jangan terlalu resah secara berlebihan. Kalaupun ada informasi-informasi yang didapat, tolong sampaikan pada petugas terdekat. Nah, kemudian kalau memang belum melihat faktanya betul, supaya tidak meng-share lagi, memberikan informasi lagi, karena ini khawatir berita ini berita hoax. Nah, itu yang terjadi selama ini kesimpang siuran dan memang ternyata bukan secara faktanya. Mungkin ada kaitan-kaitan kejadian apa yang dikait-kaitkan dengan kegiatan indikasi penculikan anak. Yang kedua terkait orang tua juga, peran orang tua, guru juga kita harus tetap waspada dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap anak-anak kita, menghimbau anak kita supaya tidak mudah terpercaya atau terpengaruh oleh orang-orang yang tidak dikenal. Jadi itu yang perlu kita tanamkan pada diri anak-anak kita dengan situasi-situasi saat ini. Nah itu. Kemudian kita juga melakukan
peningkatan kegiatan-kegiatan preventif ya, untuk pencegahan, terutama jajaran-jajaran kepolisian, Polres Jepara sampai dengan polsek-polsek untuk meningkatkan kegiatan patroli-patroli di jalur-jalur sekolah, khususnya pada jam-jam rawan, jam-jam pulang sekolah, supaya untuk mencegah adanya tindak pidana yang akan terjadi. Betul. Itu, Mbak. Kewaspadaan dari masyarakat, dari semua wali murid mungkin yang perlu dilakukan. Dan ini tadi sempat Pak Kapolres Bapak Warsono menyampaikan bahwa kondisi di lapangan tidak seperti dalam dugaan dan perkiraan. Ternyata itu hanya info-info yang belum tentu kebenarannya. Terus pertanyaannya seperti ini Pak, apakah memang pernah ada terjadi di Jepara ini penculikan seperti itu? Meskipun itu tidak seperti yang kita dengar begitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum ada laporan terkait masalah penculikan anak. Nah, itu makanya yang sekarang ini beredar isu-isu di wilayah daerah-daerah lain juga ada. Nah, terkadang ini informasi-informasi yang ada di media sosial itu kadang mungkin video-video lama yang diulang kembali, yang kejadian entah lama itu diulang kembali. Ini yang mungkin membuat keresahan dari warga masyarakat. Iya, berarti ini berita-berita hoax yang ada di media sosial tidak perlu dipercaya ya Pak ya. Marak sekali kita melihat, saya sendiri juga sering menyaksikan di TikTok juga ada semacam kayak anak PAUD, anak TK tiba-tiba digondol oleh seorang yang berhelm begitu, terus dibawa lari, semuanya menangis kabur, anak-anak yang lain untuk minta tolong. Nah, hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang sangat membuat kita was-was, sangat membuat masyarakat jadi khawatir untuk kepengawasan anak-anaknya bersekolah, dan memohon sekali kepada guru dan kepala sekolah untuk menjaga putra-putrinya di saat mereka sedang menempuh pendidikan pelajaran. Nah, hal-hal ini juga terkadang membuat kita semua jadi merasa panik, Pak. Untuk himbauan aja kepada masyarakat Kabupaten Jepara terutama khususnya, dan seluruh masyarakat di Indonesia lah Pak, untuk tidak percaya hoax di media sosial. Himbauan dari Bapak Kapolres Jepara. Baik, kepada warga masyarakat khususnya Kabupaten Jepara terkait dengan adanya isu maraknya kasus penculikan anak ini, kami dari jajaran kepolisian menghimbau yang pertama untuk tidak terlalu panik berlebihan dan resah berlebihan. Kita cek betul fakta kejadiannya seperti apa. Kemudian yang kedua juga dengan adanya isu-isu ini, tentunya kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, baik itu kewaspadaan peran dari orang tua ataupun guru terhadap anak-anak kita, dan memberikan himbauan ataupun edukasi pada anak-anak kita supaya tidak mudah terpercaya ataupun percaya pada orang yang baru dikenal dan tidak mudah diiming-imingi. Kemudian juga apabila ada suatu hal, informasi apapun, segera laporkan kepada petugas terdekat supaya kita bisa mengambil langkah-langkah dan bisa menindaklanjutinya. Jangan mudah percaya terkait mungkin informasi-informasi yang beredar, baik itu di media sosial ataupun yang lain. Kemudian jangan juga menge-share kembali kalau memang berita itu berita yang tidak benar. Dan kami dari jajaran kepolisian juga melakukan upaya-upaya pencegahan, kegiatan-kegiatan preventif dan preemptif yang kami tingkatkan untuk dalam rangka mengantisipasi isu-isu yang terjadi saat ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini di Polres Jepara belum ada laporan terkait penculikan anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Iya, kendala di lapangan aman saja Pak? Sementara tidak ada kendala. Baik, terima kasih. Harapan dari Pak Kapolres untuk semua pelajar di Kabupaten Jepara? Harapan kami untuk adik-adik pelajar tetap semangat untuk belajar dan terus termotivasi untuk mencapai cita-citanya. Dengan adanya situasi seperti ini, jangan kendor, jangan patah semangat, tetap semangat dan selalu waspada, jaga keselamatan diri dan keselamatan dari lingkungan sekolah, kemudian lingkungan teman-temannya juga, saling mengingatkan dan saling memberikan informasi. Ya, baik Pak, terima kasih. Sukses untuk Bapak Warsono, Bapak Kapolres Jepara, dan semoga Jepara aman. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.